Baik, para pendengar kuliah online dari Romi Muhammad Ramdhani, mata kuliah Manajemen ASN berlangsung akan saya lanjutkan. Kali ini bahasan singkat saya dengan padat akan menjelaskan dengan mengenai maksudnya kedudukan dari ASN. Mengingat-ingat informasi pertemuan pertama kita yang sebelumnya, konsep dari manajemen ASN sudah saya jelaskan di sana bagaimana adanya undang-undang yang menjadi kerangka sehingga harapannya ada ASN profesional. Nah, sekarang kita akan lebih ada informasi tambahan barangkali di pertemuan kali ini. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN profesional itu kan bagian dari manajemen ASN. Lalu, ketika adanya ciri-ciri profesional, apa saja? Ciri-ciri profesional itu seperti apa saja maksud saya? Yang pertama, bebas pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua, adanya nilai dasar dari ASN. Bagaimana juga etika profesi dijunjung, bebas intervensi politik, pengulangan, penegasan. Jadi ketika menyimak undang-undang ASN, kebebasan dari intervensi politik ini cukup diulang, sehingga tegaskan kembali di sini. Yang terakhir tentu saja sama seperti saya paparkan di pertemuan yang pertama, bersih dari KKN. Definisi KKN, penjabarannya, seandainya Anda lupa, boleh ya disimak lagi presentasi dari saya sebelumnya. Oke, pengelolaan ASN profesional yang dikawal oleh Undang-Undang ASN. Maka, undang-undang yang mengawal ini perlu jelas, harus jelas konsepnya. Dalam hal pertemuan kali ini, jelasnya seperti apa? Jelas mengenai jenis, status, juga kedudukan dari ASN. ASN itu berdasarkan undang-undang nanti dapat dibagi menjadi dua. Tentu saja dengan dasar hukum yang saya paparkan di layar. Yang pertama mengenai PNS. Yang kedua mengenai bahwa ASN ini dibagi menjadi P3K. Masing-masing ada dasar hukumnya. Mengenai PNS, ketika kita cari ada di pasal 1 butir ketiga, juga ada di pasal ke-7. Sedangkan P3K ada di pasal 1 butir keempat dan juga ada di pasal 7 Undang-Undang ASN. Seandainya teman-teman rekan-rekan pendengar belum paham konsep dari butir ketiga, nah dicek aja. Dicek saja Undang-Undang ASN-nya, lihat dulu ke pasal 1, nanti ada angka 3. Ini dikatakan juga butir 3. Simak ke bawah. Oke. Di sana kita nanti akan bisa baca bahwa dengan jenis yang dikatakan dari dua itu statusnya ada juga. Misal pembedanya secara lebih tegas. Ada perjanjian ketika atau kontrak ya, perjanjian kerja atau kontrak ketika menjadi P3K. Sedangkan ketika menjadi PNS akan adanya pegawai tetap. Tentu saja dengan syarat pengangkatan dan sebagainya nanti ada di Undang-Undang ASN. Detail lainnya dicantumkan misalnya memiliki NIK secara nasional, PNS sebagai pembuat kebijakan, kemudian dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan. Sedangkan P3K selain dari kontrak yang disebutkan tadi, dapat nomor induk dari apa? Dari pegawai perjanjian kerjanya. Dari perjanjian kerja itu ntar dapat nomor induk. Jadi ada konsep ya NIP gitu ya. Kalau misalnya NIP itu kan nomor induk pegawai yang nasional diangkat sebagai PNS, sedangkan P3K ya sebagai P3K bisa melaksanakan tugas. Nah ini kalau yang PNS dikatakan pembuat kebijakan, ini pelaksanaan. Ya. Kedudukannya, nah ini sama-sama di sini.
Panahnya ada dua, aparatur negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Tentu saja PNS nanti ada pimpinan lagi ya, kebijakan ya saat tentu saja, tapi nanti ada pimpinan nih pemerintah. Lagi-lagi sekali lagi yang saya sebut di slide sebelumnya, harus bebas dari pengaruh atau intervensi golongan dan partai politik. Lagi-lagi ditegaskan beberapa slide. Karena memang ini ada maksud detail tersendiri mengenai bebas dari pengaruh. Ya. PNS netral, bersih dari pengaruh partai dan golongan. PNS jarang jadi anggota dan pengurus parpol. Tujuannya apa? Agar birokrasi jauh dari pengaruh partai politik dan fokus kepada tugas negara. Tentu saja sebagai abdi negara fokus pada tugas negara, sehingga harapannya, doanya menjadi optimal dan pelayanan kepada masyarakat, kepada rakyat. Kan politik terbaik, politik terhadap rakyat, artinya untuk kepentingan rakyat dari sebuah negara tersebut. Itu fokusnya. Sementara ketika nanti ada singgungan dari PNS kepada sebuah partai politik, tentu saja birokrasi ini bisa menjadi sebuah permainan tersendiri yang perlu diwaspadai kan, sehingga mementingkan golongan tertentu saja. Itu harapan itu dijauhkan tentu saja di sana. Nah, ini menjadi slide penutup dari presentasi singkat ini. Bagaimana kesatuan dari ASN penting? Mengapa atau bagaimana maksudnya? Kan ASN itu sebar di mana-mana. Maka perlu dihindari ancaman dari pemecahan, maksudnya ancaman pemecahan kesatuan ya, maksudnya bisa hindari ancaman kesatuan. Kesatuan ini terancam sehingga terpecah belah, maksudnya di sini. Oke. ASN yang merupakan manusia tentu saja, secara singkat kan, dapat jadi dipengaruhi oleh berbagai pihak. Maka dari itu perlu kesadaran diri yang tinggi mengenai tugasnya. Mengapa saya utamakan kesadaran diri? Karena kalau dipengaruhi dari luar berapa kali pun, seandainya dari dalam nggak ada rasa kesadaran itu, ya minim pengaruhnya tampak. Kesadaran bagaimana diangkat dan bagaimana pengaruhnya untuk negara. Dimana? Karena bisa jadi ya namanya ASN kan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dari negara. Ataupun seorang ASN daftar ke tempat bukan yang tempat kelahirannya, ya tetap untuk support kesatuan itu, tempat yang dianggap motivasi. Itu dia presentasi pertemuan saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Romi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.